Halo semua, perkenalkan nama saya Jerry Lodarini Labala dengan NRP 5017251048. Nah, di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelas komputasi GBCKB, dan di sini saya akan mencoba membuat codingan dalam dalam membuat visualisasi data. Dan kali ini visualisasi datanya ada 3, yakni visualisasi data 1 dimensi, terus 2 dimensi, dan terakhir itu 3 dimensi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa visualisasi data itu adalah satu representasi grafis dari sebuah data yang ada, dan itu bisa ditampilkan dalam bentuk visual ataupun gambar. Nah, kalau begitu kita akan langsung buat untuk codingannya. Yang pertama, kita buat judul keseluruhan, itu adalah visualisasi data. Nah, kemudian untuk judul misalnya itu adalah visualisasi 1 dimensi. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membuat codingannya untuk visualisasi data 1 dimensi itu menggunakan data geolistrik, yang dimana dalam hal ini meniru sebuah pemodelan data yang berdasarkan dari pengukuran geolistrik di lapangan. Kita akan membuat sampelnya dan ataupun membuat visualisasinya dari data tersebut. Pertama-tama, sebelum kita membuat visualisasi data, tentunya kita membutuhkan environment tertentu dalam Jupyter Notebook ini. Salah satunya seperti Matplotlib dan juga NumPy. Kalau begitu langsung saja kita import terlebih dahulu. Import Matplotlib, ya, Matplotlib, pyplot as plt. Kita coba dahulu, error Matplotlib, sepertinya ada kesalahan. Ini nggak usah. Oke, setelah itu kita import NumPy as np. Oke, bisa. Nah, setelah itu kita akan membuat data terlebih dahulu, mengambil sampel data. Ini contoh data geolistrik. Itu ya data geolistriknya kita ambil berdasarkan kedalamannya atau depth, dan juga resistivity ataupun hambatan. Ya, resistivity. Oke. Nah, untuk datanya sendiri kita input seperti ini terus sama dengan, terus untuk mengambil data itu menggunakan kurung siko. Itu untuk data kedalaman dimulai dari 0, terus 0, misalnya kita ambil 0,7, terus 2,7, harusnya 2,7, terus 4,2, terus 10,2, terus 14,2, dan 17,2, misal untuk kedalamannya, range kedalamannya. Oke, terus resistivity ataupun hambatan. Misal kita buat resistivity-nya itu dari 200. Kemudian lanjut ke 500, 600 deh. 600, terus 1200, terus 1500 bisa. Jangan deh. 1200, terus 1300, terus 300,
dan juga 200, kemudian sampai 0. Oke, setelah itu setelah kita menampilkan data, kita perlu memplotnya untuk visualisasi data. Kita perlu terlebih dahulu plot data geolistrik. Oke, untuk plotnya itu menggunakan perintah plt tentunya, terus figur. Setelah kita menginput data geolistriknya, kita akan membuat plotting terlebih dahulu untuk membuat grafiknya ataupun visualnya. Ini plotnya, plot data. Oke, itu dilakukan dengan plt, terus figur, yang dimana figur ini wadah untuk menampilkan visualisasi berupa wadah grafik. Terus setelah ini adalah FG size, figur size-nya, itu ukurannya kita beri misal 5x6 atau 5x6 di sini, 5,6 di sini artinya adalah 5. Ini adalah figur berukuran 5x6. Oke, terus selanjutnya adalah penalty step, itu untuk menampilkan plotnya. Yang ditampilkan adalah resistivity atau hambatan, terus depth atau kedalaman, terus adalah where, yang dimana itu adalah perintah untuk menampilkan itu berisi post, terus labelnya kita beri resistivitas, yang dimana line width-nya itu width itu sama dengan 2. Oke, dan ini adalah semacam ketebalan garisnya. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan menambahkan detail plot, tambahan detail plot. Oke, untuk tambahan detail plotnya sendiri itu atau nggak usah, kita coba dulu ini hasilnya, apa kita berjalan atau enggak. Oke, error. Oke, nggak apa-apa, kita coba lanjut lagi. Setelah ini kita akan menambahkan tambahan detail plot. Oke, tambahan detail plotnya sendiri itu dilakukan dengan PLG labelnya itu, yang dimana kita tandai terlebih dahulu untuk X label ya. Ini harusnya fix. Oke, kita berikan labelnya terlebih dahulu. Tambahan detail plot. Oke, tambahan detail plotnya sendiri untuk PLT, untuk S labelnya itu, label secara horizontal kita berikan judul resistivitas itu dalam satuan ohm meter. Oke, ini merupakan label horizontal.
atau sumbu X. Oke, udah muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beri untuk label untuk Y label kita berikan judulnya adalah kedalaman. Kedalaman meter itu dalam 1 meter. Terus ini merupakan label label vertikal atau dari sumbu Y. Oke, udah ada. Selanjutnya kita perlu membuat eh, pembalik dari arah dari sumbu Y itu kita lakukan dengan cara mengetikkan PLT GCA GCA itu ini dalam kurung terus dot terus invert ini kayak dibalik terus Y aksisnya itu kayak dibalik seperti ini Y aksis dalam kurung. Oke, jadi seperti dibalik tadi awalnya tanpa ini itu seperti ini, tapi setelah diberikan ini dia itu lebih terbalik, Y-nya itu dibalik dari atas ke bawah. Oke, lanjut. Setelah itu kita lanjutkan dengan PLC Xscale. Ini untuk merubah skala dari sumbu X ini menjadi skala logaritma atau logaritmik. Scale, terus ini log dalam bentuk logaritma. Terus ini adalah merubah sumbu X menjadi logaritmik. Oke. Skala di sumbu X menjadi skala logaritmik. Oke, udah jadi logaritmik seperti ini. Oke, setelah itu kita akan buat judulnya juga PLT title. Adapun judulnya kita berikan data geolistrik misal atau profil 1 dimensi 1D resistivitas terhadap kedalaman. Oke, seperti ini langsung muncul. Setelah itu kita berikan gridnya PLT grid. Coba. Oke, jadi seperti ini. Kurang rapi. Harus. Oke. Caranya itu seperti ini. Untuk merapikannya, go through line style. Terus sama dengan kutip 1 strip alpha sama dengan 0,7 yang dimana which itu ditebalkan atau bold. Oke. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi. Kemudian yang terakhir itu menampilkan lah ya. So, nah ini tadi. Sepertinya ini nggak usah, tapi nggak apa-apa. Ini opsional. Oke, jadi seperti ini. Visualisasi data 1 dimensi dari
profil satu dimensi resistivitas terhadap kedalaman. Setelah kita membuat visualisasi data dalam bentuk satu dimensi, sekarang kita akan mencoba membuatnya dalam bentuk visualnya itu dua dimensi. Di judul dahulu, ini visualisasi data dua dimensi. Oke, terus untuk visualisasi data dua dimensi ini kita sama seperti yang visualisasi data satu dimensi. Kita menggunakan ini import Matplotlib dan juga NumPy. Dan ada tambahan, kita perlu juga mengimport library pandas. Yang dimana library pandas ini adalah suatu library ataupun environment di Python yang digunakan dalam hal menyediakan data dan struktur data yang dimana itu bisa digunakan untuk memanipulasi data dan juga menganalisis data. Oke, kalau gitu langsung kita import pandas pd. Oke, sudah bisa jalan. Selanjutnya kita mau menampilkan synthetic geoelectrical data ataupun kita mau menampilkan data synthetic geoelectric sama seperti ini tadi. Kita akan membuat visualisasi data yang ini hanya saja dalam bentuk dua dimensi. Kita copy aja ini. Oke. Di sini dia sama seperti yang di atas tadi. Kita akan memberikan ini. Ada depth-nya, ada kedalaman, ada resistivitasnya. Dan tambahan nanti ada distance ataupun jarak. Oke, langsung saja kita coba untuk depth-nya. Depth. Ini kita buat dalam NP array. Oke, tampilkan dalam matrix. Ini kita buat 0, misal 0. Ini 6. Ini 12. Terus 8, 2, terus 32 misal. Oke, ini adalah untuk kedalaman atau depth atau kedalaman dalam satuan meter. Oke, selanjutnya itu kenapa di sini? Oke, selanjutnya itu distance atau jarak sama dengan linspace np.linspace yang dimana caranya itu kita misalkan dari 0,60 120. Oke, ini kita beri keterangan sebagai distance atau jarak dalam satuan meter juga. Oke, kemudian yang terakhir ada depth. Resistivity itu sama dengan np.array, tampilkan dalam matriks lagi. Itu adalah kita mulai misal dari 300 ya 200, terus ini 50, terus ini 300. Oke. Ini untuk menampilkan resistivity atau hambatan dalam satuan tentunya itu adalah ohm meter. Oke, selanjutnya setelah dibuat ini maka kita akan mengenerate khusus resistivity data terlebih dahulu. Membuat data resistivitas atau data hambatan. Oke, ini dilakukan dengan cara
mematikan perintah di resistivity, terus underscore map, tampilkan dalam bentuk map sama dengan np dot zeros, kemudian ini kurungnya 2, len terus depth, terus ini len lagi, terus distance. Oke. Nah, ini untuk resistivity map ini gunanya untuk apa? Ini untuk array array visualisasi data 2 dimensi yang disiapkan untuk menampung data resistivitas. Kemudian yang len depth yang ini min 1 itu mewakili jumlah lapisan kedalaman. Dia mewakili jumlah lapisan kedalaman itu sendiri. Dan yang terakhir yang ini len distance yang ini itu mewakili jumlah titik jarak ataupun jumlah jarak dari setiap lapisan itu sendiri. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membuat layernya atau tampilannya. Layer 1, misal kita berikan datanya itu dari 0 sampai 5 meter. 5 meter, oke. Perintahnya adalah resistivity, terus underscore map, terus itu kurung siku 0, dari 0, terus sama dengan resistivity kurung siku 0, terus tambah np random normal dot normal dalam kurung 0 sampai 5 itu len, ini khusus distance. Oke, distance sudah. Setelah itu untuk layer kedua itu dari ini harusnya 6. Oke, 6 meter, ini 6 juga. Oke, selanjutnya adalah dari 12 sampai 22 meter. Oke. Layer 2. Kita lanjut aja. Layer 2. Sama seperti ini tadi. Oke. Ini untuk map yang ke-1. Terus random normal sama, oke. Ini ke 12, 22. Oke. Layer yang ketiga. Harusnya 6. 6 ke 12.
Oke, layer 3 itu 12 sampai 22 meter. Oke, lanjut di sini sama seperti yang tadi. Yang kedua, ini 12 sampai 22. Oke, distance. Oke, setelah ini selesai dibuat, maka kita akan membuat frame datanya, data frame. Nama frame data itu dilakukan dengan cara mengetikkan di F, data frame, kemudian PD, pandas tadi yang digunakan untuk memanipulasi data dan menganalisis data. Terus data frame, data frame yang diambil adalah resistivity, map yang di atas tadi, underscore map, data ini. Oke, terus dot ini columns-nya itu sama dengan if layer, jika kali ini menggunakan logika, if layer kurung kurawal i plus 1. Oke, cek apakah ada kesalahan. Oke, lanjut. Ini for i dalam range, in range to length, depth. Terus ini kurangi 1 sama seperti yang tadi ini, sama ini. Oke, setelah itu lanjut ke tahap visualisasi data. Visualisasi data dua dimensi. Oke, dilakukan dengan cara menampilkan figur itu diberikan perintah fig, terus AX sama dengan itu PLT untuk plot, sub plots-nya, kemudian ini fig. Ini kita buat ukuran fig size-nya, ukuran fig size kita berikan ukuran misal 12 kali 7 misal. Kita berikan keterangan membuat figur ukuran 12 kali 6 kali 7. Oke, setelah itu size setelah itu adalah extend. Extend ini digunakan untuk menambahkan keterangan. Extend ini dilakukan dengan cara mengetikkan ini extend sama dengan kurung siku distance min ini min ya, min dalam kurung kemudian ini distance
distance dot max dalam kurung depth, kemudian itu minimumnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, ini digunakan untuk menambahkan keterangan. Terus yang terakhir im, di mana itu im adalah ax dot im show, terus np dot fliput resistivity underscore map, underscore map, koma, kemudian extendnya sama dengan extend sama dengan extend, kemudian koma aspek sama dengan auto, cmap sama dengan kutip 1 R D J L B O. Ini adalah warna merah, kuning, sama biru atau blue, dilambangkan seperti ini. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut lagi yang ini. Maaf, kita buat interpolation sama dengan kutip 1 bilinear. Oke, kita coba terlebih dahulu. Oke, masih ada kesalahan. Oke, seperti ada kesalahan yang di sini if. Oh, yang if ini harusnya bukan if. Tapi kita coba dulu. Misal F dihapus. Oke, salah. Coba F. Oke, ini harusnya diperbaiki. Yang ke-25 di F yang ini. Terus di volumes. Terus coba ini. Kita coba terlebih dahulu. Oke, yang ke-29 sepertinya salah. Extend. Ini ya, extend distance. Oke. Ini sepertinya kurang, kita tambah lagi. Depth. Dot max. Oke. Min. Oh, ini di sini min, ini salah, harusnya ini min. Oke, coba. Nah, sudah mulai muncul, namun masih belum ada keterangan-keterangan. Oke, langsungnya untuk menampakkan keterangan itu diberikan sibar sama dengan itu kita plot plt dot color bar, kita beri warna pada barnya color bar, lalu kita berikan warna im ax sama dengan ax. Oke, terus ini sibar set dot set, terus underscore label. Untuk labelnya kita berikan resistivity
VT Oham meter ya, meter seperti ini. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah nampak seperti ini si barnya. Untuk color barnya nampak di sini yang color bar dengan keterangan resistivity dalam satuan ohm meter. Oke, selanjutnya kita berikan AX.set untuk memberikan plot pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, dengan ini AX.set ini underscore X label, terus itu kita berikan nama distance dalam satuan meter. Oke, harusnya distance dalam satuan meter, terus sama seperti yang tadi. Ini labelnya adalah kita beri kedalaman, depth. Oke, ini harusnya tadi label, coba. Oke, distance, oke, depth. Oke, lanjut. Kita berikan ini, tampilkan keterangan pada judulnya AX.set, ini underscore title ya, title itu kita berikan judul seperti yang di atas tadi. Ini adalah profil 2D resistivitas terhadap kedalaman, atau ini kita beri profil 2D model resisitivitas geolistrik. Oke, kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Profil 2D, 2 dimensi, model resisitivitas geolistrik. Ini bentuknya seperti ini. Dan kalaupun kita mau misalnya ganti-ganti angka juga boleh. Misal ini kita ganti jadi 300, untuk distance-nya bisa. Dan hasilnya, nah dia agak berbeda. Jadi seperti ini. Oke. Nah, oke, itu dulu untuk visualisasi data dalam bentuk visualisasi 2 dimensi. Oke, kita lanjut ke visualisasi data dalam bentuk 3D. Oke, langsung saja kita buat judulnya terlebih dahulu. Visualisasi data dalam bentuk apa ya? Data 2D 3 dimensi. Oke, lanjut. Pertama-tama dulu, sama seperti yang pada awal, kita perlu mengimport beberapa library. Nah ini ada Matplotlib, ada NumPy, dan juga Pandas. Oke, langsung saja kita import terlebih dahulu. Oke. Nah, lanjut. Kita perlu memasang data-data yang diperlukan. Oke. Itu data-datanya sendiri, yaitu ini synthetic geoelectrical data. Oke, itu diisi sama seperti yang di atas tadi, ada depth, itu sama dengan np.array,
dalam bentuk matriks itu kita 0, 10, 20, 30, dan 40. Oke, selanjutnya kita ambil distance. Nah, distance ini karena dalam bentuk 3 dimensi kita memerlukan x distance, dan juga y distance. Karena dia bentuknya 3D. Oke, ini sama seperti yang tadi. Enggak, ini harusnya np dot space. Oke, space ya. Oke, ini 0, 100, 200. Sama halnya dengan apa tadi? X distance, begitu pula dengan y. Oke, ini dalam meter. Depth-nya dalam depth-nya in meter. Oke, lanjut. Resistivity-nya Vt itu sama dengan N P dot array di dalam matriks juga, dalam matriks itu 200, 100, 300. Oke, di mana resistivity ini dalam meter, dalam ohm meter. Ohm meter. Oke, setelah itu kita akan mengenerate ataupun membuat data resistivitasnya. Resistivity data. Oke, selanjutnya kita isi untuk resistivity-nya. Resistivity-nya itu resistivity underscore map terus itu sama dengan np dot zeros ini length, kemudian depth, kemudian dikurang strip 1, kemudian ini koma, kemudian length lagi, ini distance. Oke, kita cek lagi resistivity-nya. np.zeros. Oke, depth, kemudian distance. Oke, kita lanjut. Setelah itu resistivity-nya di zeros. Sense kemudian kita buat resistivity underscore map, kemudian length itu depth, untuk strip 1,
Oke, kita ulangi di sini. Underscore math. Dan length, depth, terus satu. Oke, kemudian dilanjutkan dengan lagi. To this range. Oke, setelah itu kita membuat layernya. Layer layer 1 itu isinya adalah resistivity, isinya resistivity, snap, ini 1, 0. Kemudian sama dengan ini resistivity, ini 0, sama seperti yang tadi. Kemudian ini NP dot, tuh. Ini tambah NP dot random normal, ini 0,5, len distance. Distance. Oke, kita cek dulu gimana atau enggak. Oke, jangan lupa ini tadi 0 ke berapa ya tadi? 10 meter. Oke, kemudian kita buat layer 2 dari 10 ke 20 meter. Sama juga, terus hanya saja ini diganti dengan 1. Ini diganti jadi 10 dan ini 20. Kemudian layer 3 20 ke 30 meter. Ini 2. Ini 20 ke 30 meter. Oke, setelah itu dibuat mesh grid. Mesh grid, di mana tujuan dari mesh grid ini adalah untuk membuat apanya visualnya dalam bentuk grafiknya. Oke, x, y ini sama dengan np dot mesh grid dalam kurung ini x distance. Oke, distance koma ini y underscore distance.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan membuat Z layer juga. Z layer. Oke, ini Z layer atau Z array. Array untuk to match the number of layers, untuk menghubungkan nomor tiap layernya. Oke, kemudian kita isi z underscore layer sama dengan ruang siku, kemudian ini depth, kurung siku, ini i plus 1, i plus 1 ya, kemudian ditambahkan dengan depth to i, kemudian per 2 for i in range, ini range length, kemudian depth. Oke, terus dikurangi dengan 1. Oke, setelah itu di cek dulu. Resistivity map. Oke, kita lanjut. Kita akan create 3D plot dari sini. Oke, 3D plot. Ini fake. Kamu akan membuat figure-nya. Ini plt dot figure dalam kurung ini fig size. Kita akan buat ukurannya itu adalah 10 kali 15 kali 10. Oke, terus lanjutkan dengan x sama dengan fig 8 underscore subplot ini 111 koma projection sama dengan dt. Oke, setelah itu kita akan plot semua ini, plot semua layer dengan resistivitas V
resistivity sebagai plot permukaan. Oke. Bagaimana untuk Y, Z dalam nomor enumerate itu adalah Z underscore layer. Oke. Kemudian Z underscore plot sama dengan np dot full itu adalah x dot shape, Z dengan keterangan bahwa nilai Z adalah sebagai adalah konstan untuk layer. Untuk layer namanya itu adalah midpoint. Oke. Kemudian kita beri explode x dot plot underscore surface x, y, z underscore plot, face colors sama dengan plt cm red, rg, yellow, dan blue. Oke, ini norm untuk resistivity underscore cube kurang siku I. Oke, R stripe sama dengan 1 cs stripe sama dengan 1 antialis sama dengan true dan shade-nya sama dengan false. Oke. Kemudian kita hasilkan AX dot set X label dalam kurung X distance dalam 1 meter, kemudian AX set underscore Y label itu adalah Y distance dalam 1 meter, kemudian AX set 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 1 meter,
underscore untuk Z label, di mana Z adalah game. Oke, dan kita meta juga. Kemudian AX lagi, AX.set, itu title, itu adalah profil, 3 dimensi, model, apa deh, 3D, geoelectrical, resistivity, model. Oke, kita coba dulu. Seperti yang kesalahan di sini, resistivity map. Oke, coba lagi. Seperti yang kesalahan lagi. Coba lagi. Ini kita coba tambahkan lagi di sini. Variable sama dengan plt dot cm dot scalar map mapable isi map sama dengan ini red, yellow, dan blue. Oke, terusnya juga sama mapable set underscore array resistivity cube. Oke, dan sibar, dibuat sibarnya seperti ini tadi, sibar yang ini. Oke, lanjut fib color bar mapable AX sama dengan AX. Oke, kalian sibar lagi dot set, ini label, underscore label. Kemudian di sini labelnya ada resistivity Ohm meter. Oke, terus ditampilkan plt dot show. Oke, coba. Oke, kita tunggu, ini agak lama.
Oke, ada error, ada yang 50, ada mapable, sepertinya kesalahan, mapable dot set array, resistivity cube, kayaknya salah ya. Oke, sudah muncul sih, atau coba dihapus. Oke, sudah tampak di sini, hasilnya seperti ini. Hasil dari bentuk 3D Geoelectrical Resistivity Model atau profil geoelectrical hambatan geoelektrik dapat dimodelkan dalam bentuk 3D seperti ini. Seperti ini. Dari distance, x distance, sudah kedalamannya, dan ini adalah siwalnya. Demikian materi dari saya tentang coding dalam hal membuat visual yang untuk satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Jika ada kesalahan saya dalam melaksanakan coding ini ataupun menyampaikan materi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.